Sebagian gedung Kejaksaan Agung Kejagung hangus terbakar di Sabtu malam 22 Agustus. Sejumlah ruangan termasuk ruang Jaksa Agung Muda bidang pembinaan hingga Jaksa Agung Muda bidang Intel tinggal puing-puing. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki. Kejagung mengklaim berkas-berkas perkara semuanya masih aman. Adapun saat ini Kejagung tengah menghadapi kasus besar seperti kasus buronan Cassie Bank Bali, Joko Chandra, dan kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero. Kejagung pun meminta agar publik tidak membuat spekulasi yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran dahsyat gedung Kejaksaan Agung membuat heboh masyarakat. Hingga saat ini pihak berwajib masih menyelidiki penyebab dari kebakaran tersebut. Polda Metro Jaya pun sudah mengumpulkan saksi-saksi. Untuk mengetahui temuan awal dari penyidikan tersebut, berikut keterangan dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Tubagus Ade Hidayat. Puslapor Polri dalam melakukan olah TKP. Cukup? Artinya ada beberapa saksi yang kemudian diperiksa ya Pak ya? Ada beberapa orang yang dalam kapasitasnya diinterogasi ya, berita acara interview untuk mengumpulkan berbagai macam keterangan yang keterangan itu nanti akan digunakan menjadi bahan bagi lidik dan juga untuk pemeriksaan puslapor. Nanti akan Dari pihak mana saja itu Pak diperiksa? Dari pihaknya macam-macam, ada dari Pamdal, ada dari pekerja yang ada di sini, juga ada dari pihak internal Kejaksaan Agung untuk mengetahui blueprint bangunan dan lain sebagainya yang itu dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh puslapor. Jumlahnya Pak? Jadi total Jumlahnya berkembang. Saat ini sudah ada yang dilakukan di Jakarta Selatan 15 yang akan dilakukan, ada yang sudah selesai, ada yang masih proses dan yang nanti sore akan ditindaklanjuti. Pak, pada rekaman CCTV yang sudah diamankan? Rekaman CCTV yang lain sudah diambil, cuman hasilnya kita belum bisa lihat. Kondisinya tadi yang pertama kali diamankan oleh tim adalah CCTV yang itu diharapkan bisa menjawab nanti pertanyaan apa yang terjadi sebenarnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait keadaan gedung Kejaksaan Agung pasca kebakaran, saat ini saya sudah tersambung bersama jurnalis CNBC Indonesia Hidayat Arif Subakti langsung dari gedung Kejagung di Jakarta. Selamat pagi Arif, bagaimanakah pantauan Anda saat ini di lapangan? Baik Erwin, saat ini saya tengah berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau tepatnya di sekitar gedung Kejaksaan Agung yang kemarin sempat mengalami kebakaran hebat. Dan situasi saat ini dapat dilihat bahwa gedung Kejaksaan Agung memang terlihat cukup memprihatinkan melihat kebakaran hebat yang terjadi pada Sabtu kemarin. Dan sejumlah pegawai juga tidak terlihat banyak beraktivitas, namun masih ada sekitar beberapa pegawai yang saat ini masih tetap beraktivitas seperti biasa. Meski demikian, sejumlah keamanan internal dari Kejaksaan Agung sendiri juga terlihat masih berjaga di kawasan gedung yang terbakar untuk melihat beberapa puing-puing serta membersihkan beberapa berkas ataupun juga beberapa yang mungkin dianggap masih bisa dipakai begitu untuk keperluan Jaksa Agung ke depannya. Begitu juga dengan lalu lintas di Jalan Sultan Hasanuddin sendiri yang kemarin sempat ditutup karena kebakaran hebat di Kejaksaan Agung, kini sudah mulai dibuka dan juga sudah terlihat banyak mobil yang berlalu lalang setelah diputusnya lalu lintas hari kemarin. Erwin. Anda katakan sudah ada pegawai di Kejaksaan Agung yang mulai aktif beraktivitas kembali. Bisa disajikan lebih detail lagi di bagian mana dari gedung Kejagung pegawai-pegawai tadi bisa mulai aktif beraktivitas dan mereka ada di divisi atau departemen apa lebih detailnya, Arif? Baik, seperti yang kita ketahui memang di gedung utama Kejaksaan Agung sendiri memang ada beberapa biro yang kawasan kantornya harus hangus begitu seperti di Biro Kepegawaian, Biro Umum, dan bahkan juga ruang kerja dari Jaksa Agung sendiri dan Wakil Jaksa Agung. Dan saat ini kami menurut pantauan beberapa pegawai masih terlihat di gedung bagian selatan dan juga beberapa pegawai juga masih terlihat duduk begitu di beberapa pelataran dan juga di teras-teras kantor, karena seperti yang kita ketahui memang pihak Kejaksaan Agung memiliki wacana memindahkan ruangan kerja ke Ragunan, tepatnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Jalan Harsono
Ragunan, Jakarta Selatan. Namun memang perihal dari pemindahan ruangan kerja maupun kantor ini masih belum dapat dipastikan karena memang pihak Kejaksaan Agung masih memikirkan atau juga masih mendiskusikan alternatif lainnya. Dan sampai saat ini memang pihak Kejaksaan Agung juga masih melakukan pemindahan barang di Gedung Harsono sendiri, begitu juga dengan di gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar, di mana masih terlihat beberapa pegawai yang melakukan beres-beres begitu atau juga membersihkan beberapa puing, benda-benda yang masih dianggap atau juga masih bisa dipakai untuk pekerjaan Kejaksaan Agung ke depannya. Erwin. Di saat Anda memberikan live report ini, olah TKP yang sedang dilakukan ada di daerah atau wilayah mana saja ini, Arif, dan sudah ada update terakhir yang masuk ke Anda mengenai temuan awal di olah TKP yang berlangsung pagi ini, Arif? Baik, Erwin. Sampai saat ini kami juga masih menunggu olah TKP karena memang olah TKP seharusnya dilakukan pada minggu kemarin. Namun cukup hebat yang bahkan baru bisa didinginkan pada minggu sore mengakibatkan olah TKP harus ditunda dan rencananya akan dilakukan hari ini. Dan sampai saat ini memang Polda Metro Jaya berencana akan melakukan olah TKP pada hari ini, namun memang sampai saat ini belum terlihat wakilan dari Polda Metro Jaya sendiri dan kami masih menunggu sejumlah penyidik yang karena memang sampai saat ini terlihat bahwa beberapa penyidik rencananya akan mengunjungi gedung utama dari Kejaksaan Agung karena pihak penyidik sendiri juga telah memiliki sejumlah rekaman juga memeriksa sejumlah saksi dari tim keamanan internal Kejaksaan Agung. Dan kami memang sampai saat ini masih menunggu pihak Polda Metro Jaya untuk datang melakukan penyidikan. Terima kasih banyak update dari Anda. Kami tunggu kembali informasi berikutnya langsung dari Gedung Kejagung di Jakarta. Arif.